Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Taman Siswa nomor 56 nomor 2 di Banda Aceh. Inilah 96,1 FM Radio Syiar Tauhid Aceh. Sahabat Syiar Tauhid Aceh dan juga pemirsa STA TV, senang sekali kita kembali berjumpa di program yang kita tunggu bersama, kita nanti bersama, yaitu program Kajian Kesehatan. Untuk edisi hari ini 11 Jumadil Awal 1440 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 17 Januari 2019. Sahabat, sebagai orang tua kita pasti menginginkan anak kita tumbuh dengan ceria, tumbuh dengan sehat dan juga pintar. Tapi apa jadinya jika kita mendapati ternyata anak kita memiliki tubuh yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya? Dalam kedokteran ada sebuah kondisi yang disebut dengan stunting. Stunting merupakan kondisi kekurangan gizi yang membuat anak tumbuh dengan lamban, dan ini juga mengganggu pertumbuhan tidak hanya tubuh tapi juga mengganggu pertumbuhan otak si anak. Kebanyakan orang tua menilai anak memiliki gizi yang baik hanya dari berat badannya saja. Jika anak sudah memiliki tangan yang kempal ataupun berat badan yang memadai, maka anak dianggap memiliki gizi yang baik. Tapi ternyata 9 juta anak Indonesia atau 1/3 balita di Indonesia mengalami stunting. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa para penderita stunting ketika masa produktivitasnya nanti akan memiliki pendapatan 20% lebih sedikit dibandingkan mereka yang tumbuh dengan normal. Apakah sebenarnya stunting ini? Bagaimanakah cara mencegahnya? Dan bagaimana cara mengetahui apakah anak kita mengalami stunting atau tidak? Maka dari itu pembahasan yang sangat menarik. Kita sudah menghadirkan narasumber yaitu Dr. Isra Firmansyah, SPA. Assalamualaikum dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan stunting ini merupakan masalah yang serius. Saya juga mencatat bahwa stunting ini merupakan program kesehatan pemerintah tahun 2015 sampai dengan 2019, merupakan salah satu fokus pemerintah di bidang kesehatan di antara 4 program lainnya. Sebenarnya stunting ini sendiri apa sih dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebagaimana biasa kita berjumpa setiap sore Kamis untuk membahas masalah kesehatan. Dan adapun pada pembahasan kita pada hari ini adalah tentang stunting. Tentunya Bapak dan Ibu-Ibu sekalian pemirsa Radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada sudah familiar ya tentang stunting ini, bahkan sekarang sedang booming. Sedang booming, bahwasanya ini memang suatu kondisi yang sangat mengkhawatirkan di negara kita, karena angka stunting ini masih sangat tinggi ya di negara kita. Bahkan dari hasil laporan Riskesdas tahun 2013 itu 37%. 37%. Ya, sekitar 9 juta balita di Indonesia itu menderita stunting. Dan bahkan di Aceh sendiri itu melebihi angka nasional. Ya, dari laporan itu dapatkan bahwasanya 37,5%. 37,5%. Ya, 37,5% itu menderita stunting dan 12,8% kurus. Nah, jadi Bapak dan Ibu pemirsa sekalian, sebelum kita membahas lebih jauh tentang stunting ini, tentunya ada baiknya kita mengetahui apa itu stunting ya. Nah, stunting ataupun kita sebut juga perawakan pendek, tentu berbeda dengan kerdil atau cebol dan lain sebagainya. Adalah gangguan ataupun kondisi di mana terjadinya gagal pertumbuhan pada anak-anak, terutama pada anak balita, yang berlangsung kronis ya, akibat kekurangan nutrisi yang terjadinya sangat lama. Dan kemudian kondisi ini akan terlihat ya, stunting ini bisa kita nilai itu setelah usia 2 tahun. Sementara penyebabnya itu adalah di bawah 2 tahun ya. Mulai sejak bayi dalam kandungan sampai dengan 2 tahun ya, atau biasanya kita sebut itu 1000 hari pertama. Nah, untuk menangani stunting ini dan untuk mencegah stunting ini, yang paling penting adalah di usia-usia tersebut, yaitu pada saat si ibu sebelum hamil, dan kemudian pada saat hamil, dan
pasca melahirkan. Bahkan sebelum hamil ya? Iya, bahkan. Dan ini hubungannya adalah dengan nutrisi. Baik. Dan kemudian rentang usia yang terjadinya stunting ini adalah di usia 1 sampai dengan 3 tahun. Nah, penyebabnya itu adalah karena makanan yang dikonsumsi, baik itu oleh ibu ataupun si bayi, ada tidak sesuai dengan nutrisi yang sesuai dengan usia si anak tersebut. Salah satu dampaknya yang bisa kita lihat adalah dari pengukuran panjang badan per umur ataupun tinggi badan per umur. Dan itu setelah kita ukur dan kita sesuaikan dengan standar ukuran yang ada dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dengan menilai simpang baku atau standar deviasi Z-score. Ya, apabila Z-score ya tinggi badan per umur itu di bawah -2 standar deviasi, itu kita sebut dengan stunting. Ya, apabila lebih daripada -3 standar deviasi, itu kita sebutnya stunting yang sudah sangat berat. Nah, jadi inilah yang perlu kita pahami, bahwasanya stunting ini juga nantinya karena dia kurang nutrisi sehingga pertumbuhan seluruh jaringan tubuhnya akan terganggu. Bukan hanya otot, bukan hanya tulang, tetapi yang lebih utama adalah pertumbuhan jaringan otak. Dan ini juga akan berdampak kepada intelijensia, kecerdasan, dan kemudian rentan atau tidaknya dengan penyakit. Sehingga nanti apabila ini kita biarkan berlangsung lama atau berlanjut, akan menyebabkan generasi mendatang, ya, generasi muda kita ke depan itu akan lemah, ya, sehingga akan menambah beban keluarga, menambah beban masyarakat, menambah beban negara. Kenapa? Karena dengan kekurangan nutrisi akan menyebabkan daya tahan tubuh lemah, sehingga akan mudah terserang penyakit, dan kemudian akan sangat berpengaruh terhadap pendidikan, sekolah, dan sebagainya. Sehingga stunting ini memang harus lebih cepat kita atasi, ya, jangan sampai berkembang menjadi yang lebih buruk ke depannya. Nah, jadi penanganan stunting ini adalah lebih diutamakan kepada pencegahan lebih baik daripada kita mengobati, yaitu pada saat sebelum hamil si ibu, dan kemudian selama hamil, dan kemudian setelah melahirkan. Yang penting di sini dijaga adalah keseimbangan nutrisi saja sebenarnya, tidak ada yang lain. Sebenarnya mudah penanganannya, cuman hanya saja masyarakat kita belum mengetahui betapa pentingnya nutrisi itu bagi kesehatan kita, terutama pada ibu hamil dan kepada kesehatan si bayi yang kita kandung. Nah, demikian. Baik, Dok. Dokter tadi menyebutkan 37% masyarakat atau anak-anak balita di Indonesia mengalami stunting. Kira-kira dengan tingginya angka ini, dan juga lebih tinggi daripada angka yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu 20%, apa sih faktor yang menyebabkan angka ini bisa sampai 37%? Ya, jadi kita kembali lagi kenapa stunting ini bisa terjadi. Tentunya ada penyebabnya. Penyebabnya itu multidimensi. Ya, multidimensi. Yang pertama mungkin saja pola pengasuhan, ya, pola pengasuhan yang kurang baik dari si ibu, sehingga nutrisi yang seharusnya diterima oleh si bayi tidak dapat diterima sesempurna mungkin gitu. Misalnya saja pemberian ASI eksklusif. Nah, ternyata dari beberapa penelitian dapatkan bahwasanya di Indonesia juga 60% bayi usia 0 sampai 6 bulan itu tidak semuanya mendapat ASI eksklusif. Padahal sebenarnya ASI eksklusif ini adalah sangat penting sekali untuk konsumsi si bayi, ya, dikonsumsi oleh bayi karena mengandung nutrisi yang lengkap, baik itu kalori, ya, karbohidrat, protein, untuk pertumbuhan otak dan untuk sistem kekebalan tubuhnya. Jadi kurangnya, ya, pengetahuan tentang pengasuhan anak yang baik. Kemudian juga didapatkan bahwasanya ada 2 dari 3 anak usia 0 ataupun 6 sampai 24 bulan itu tidak mendapat makanan yang sesuai, ya. Pada saat 6 bulan biasanya bayi-bayi kita ini tidak hanya diberikan ASI, tetapi sudah mulai mendapat makanan pendamping ASI. Jadi untuk fungsi dari makanan pendamping ASI ini adalah untuk mengenalkan sesuatu di luar dari ASI itu sendiri, untuk mengenalkan makanan yang baru, dan juga untuk memenuhi kebutuhan nutrisi si anak sendiri. Jadi orang tua dapat mengatur
berapa kadar karbohidrat yang harus diperlukan, kemudian proteinnya, dan kemudian lemak dan lain sebagainya. Nah ini itu satu ya. Kemudian penyebab yang lainnya selain pengetahuan orang tua tadi tentang pentingnya arti nutrisi pada anak, kurangnya kunjungan ke fasilitas kesehatan. Apakah itu ke puskesmas, apakah itu ke posyandu. Nah itu didapatkan dari data bahwasanya tahun 2007 itu kunjungan ke puskesmas masih agak lumayan, ke posyandu itu sekitar 79%. Nah ini pada tahun 2013 turun menjadi 64% dari data yang kita dapatkan. Nah ini juga akan menimbulkan si ibu tidak mendapat informasi-informasi kesehatan tentang arti pentingnya nutrisi pada si ibu itu sendiri ataupun kepada bayinya. Nah, kemudian harga makanan juga demikian. Dari beberapa penelitian dari Riskesdas tahun 2013 dan SDKI tahun 2012 itu didapatkan dari survei bahwasanya harga sayur, mayur, dan buah-buahan di Indonesia itu lebih mahal dibandingkan dengan Singapura. Nah ini kita juga tidak tahu nih kenapa kalau lebih mahal ya. Ini berdasarkan hasil dari riset ya, Riskesdas tahun 2013. Nah ini juga yang mungkin menyebabkan sebagian masyarakat kita tidak mengkonsumsi makanan sayur, padahal sebenarnya sayur itu bisa kita tanam sendiri di rumah ya, di halaman, kita manfaatkan halaman rumah kita. Nah, jadi berdasarkan penelitian juga dikatakan bahwasanya harga-harga bahan pokok juga yang agak lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita juga salah satu pemicu terjadinya kekurangan nutrisi pada anak-anak kita. Nah, kemudian pemahaman ataupun akses menggunakan air bersih untuk minum juga sangat dibutuhkan. Kenapa? Dengan akses kita bisa menggunakan air minum, terutama air minum ya, bukan hanya untuk mencuci dan mandi, tapi air minum yang utama itu harus bersih dan hygienis ya, harus sehat. Nah ini juga didapatkan dari beberapa penelitian mengatakan bahwasanya 1 dari 5 rumah tangga ya itu masih belum mempunyai akses ke air minum yang bersih. Dan kemudian sanitasi juga demikian. Didapatkan dari hasil penelitian 1 sampai 5 rumah tangga yang masih belum mempunyai MCK atau toilet sendiri dan masih membuang air besarnya di ruang terbuka. Ini juga akan menimbulkan, memang secara tidak langsung tidak menimbulkan stunting, tetapi akan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan dan kemudian penyebaran penyakit yang lebih berat. Contohnya misalnya penyakit yang ditularkan melalui kotoran yang kita buang sembarangan akan menyebabkan terjadinya diare. Nah, diare ini juga salah satu penyebab terjadinya stunting. Jadi pada prinsipnya stunting ini adalah gangguan daripada nutrisi. Nah, jadi bukan bawaan dia, tetapi adalah gangguan daripada nutrisi. Apabila nutrisi itu cukup, insya Allah mudah-mudahan stunting ini bisa kita selesaikan dan masih bisa kita perbaiki stunting pada anak-anak ini. Nah, terutama yang paling penting adalah di 1000 hari pertama, yaitu pada saat di dalam kandungan sampai dengan 2 tahun pertama. Kita cukupkan kebutuhan gizinya, nutrisi yang sesuai dengan menu yang cukup, yang sesuai dengan standar gizi yang dibutuhkan anak seusianya, insya Allah stunting ini bisa kita atasi. Dan untuk itu perlu tidak hanya dari keluarga, ya, masyarakat, dan juga butuh supporting dari stakeholder atau pengambil keputusan. Di sini adalah instansi pemerintahan, terutama dinas kesehatan, dan kemudian mungkin terutama adalah pengambil keputusan Bapak Wali Kota, Bupati, atau even itu bahkan Bapak Gubernur untuk merencanakan membebaskan Aceh ini dari stunting. Karena angka stunting kita juga cukup tinggi, di atas rata-rata nasional. Nasional 37%, kita 37,5% stunting. Ya, memang 0,5, tetapi juga angka yang besar karena skala yang kita hitung adalah skala nasional. Ya, demikian. Baik, dan salah satu penyebabnya adalah kekurangan kurangnya informasi orang tua
penyakit stunting ini. Dan untuk Anda yang ingin menambah informasi Anda mungkin tentang stunting ini ataupun konsultasi kesehatan, bisa menghubungi kami untuk berkonsultasi di 0852 1414 2314 melalui line, SMS ataupun WhatsApp. Tadi kita sudah mengetahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi stunting ini. Yang pertama adalah ASI dan kurangnya kunjungan kesehatan, harga makanan sehat atau sayur mayur yang lebih tinggi ya, dan juga mungkin kekurang gemarannya anak-anak ke sayur juga, dan juga akses air bersih dan sanitasi bersih. Nah, kita kupas satu persatu, Dok. Pertama ASI nih, Dok. Saya pernah mendengar kalau ASI di usia 6 bulan pertama itu harus eksklusif, maksudnya ASI. Tapi boleh nggak kalau misalnya ASI ditambah dengan mungkin ASI diberikan juga air putih juga, jus juga, atau bagaimana, Dok? Ya, jadi arti daripada ASI eksklusif itu adalah hanya memberikan ASI tanpa yang lainnya. Tanpa yang lainnya. Nah, bahkan itu air putih sekalipun tidak boleh. Nah, kenapa? Betul. Karena dengan pemberian makanan yang lain itu akan mengurangi kesempatan si anak untuk menyusu pada ibunya. Jadi sebenarnya sudah lengkap semuanya di ASI. Nah, contoh bisa katakan, kenapa kita harus kasih air putih kepada si bayi, sementara si ibunya sudah minum air putih dan itu sudah ada di dalam ASI-nya. Kita memberikan makanan kepada si bayi di bawah 6 bulan ya, 0 sampai 6 bulan. Untuk apa kita berikan makanan-makanan tertentu pada bayi? Toh ibunya sudah makan dan sudah ada terkandung di dalam ASI. Kita takut si bayi kurang protein, kita berikan ikan pada si bayi. Toh sebenarnya di ASI-nya sudah ada kandungan protein sendiri. Dan Allah sudah memang menciptakan demikian bahwasanya ya untuk bayi-bayi sampai dengan awal sebelum tumbuh gigi itu ya makanannya adalah makanan cair. Nah, mungkin untuk menambah sedikit perbendaharaan keilmuan kita, mungkin saya analogikan bahwasanya kenapa bayi itu tidak tumbuh gigi di usia 1 bulan? Kenapa di usia 0 hari tidak ada gigi? Di usia 3 bulan, 4 bulan. Kenapa harus di usia 6 bulan? Nah, kalau kita mau berpikir saja sedikit bahwasanya, loh kenapa ya? Kok nggak di 4 bulan gigi itu tumbuh? Nah, kita lihat lagi fungsi gigi apa? Fungsi gigi adalah untuk mengunyah. Untuk menghancurkan makanan, untuk mengunyah dan sebagainya. Artinya apa? Seluruh sistem tubuh kita itu sudah disesuaikan, sudah ada waktunya dia. Nah, artinya di bawah 6 bulan si bayi belum bisa mengunyah. Kenapa? Karena belum ada tumbuh giginya. Nah, makanya diberikanlah, berdasarkan hal itulah diberikan makanan-makanan pendamping ASI pada usia 6 bulan. Ini hanya analogi dan menurut logika saya ya. Nah, sehingga pada saat usia 6 bulan diteliti bahwasanya seluruh sistem pencernaan itu sudah mulai siap untuk menerima makanan yang lebih yang lebih bertekstur. Awalnya cair, kemudian akan makin bertambah waktu si usus ataupun mulut kita, sistem enzim di pencernaan sudah mulai bisa beradaptasi untuk menghancurkan makanan yang lebih padat nantinya. Baik. Ya. Dan itu ASI. Jadi ASI 6 bulan eksklusif tanpa ada apapun. Ya. Tapi setelah 6 bulan bahkan air putih sama sekali. Kenapa? Karena semua sudah ada di dalam lengkap, ASI. sudah sempurna. Ya. Dan yakinlah bahwasanya ASI itu tidak akan kurang. Kenapa? Karena ASI itu sangat berhubungan erat sekali dengan psikis si ibu. Kalau ibu sudah memikirkan bahwasanya ASI nggak cukup, itu ASI juga akan mulai berkurang dia. Nah, makanya kita tetap keep positive thinking, tetap berpikir yang positif bahwasanya ASI itu cukup, ya. Karena bayi ini lahir adalah satu paket dia. Ada bayi dan ada makanannya, ada produk makanan yang harus dia konsumsi. Dan itu memang kekuasaan dan kebesaran daripada Allah. Jadi sehingga tidak boleh ada makanan apapun di bawah 6 bulan. Kecuali apabila setelah 2 bulan, 3 bulan si bayi tidak naik berat badannya, nah mungkin ada sesuatu dari ASI tidak mencukupi atau memang si bayi butuh sesuatu yang lain yang bisa menambah berat badan, boleh kita tambahkan makanan pendamping ASI di usia 4 bulan. Nah, jadi demikian. Baik, itu tadi masalah ASI. Dan juga kurangnya kunjungan ibu-ibu yang sudah memiliki anak ke fasilitas kesehatan. Jadi sebaiknya ibu-ibu mengecek kesehatan anaknya setiap berapa bulan sekali atau setiap berapa periode waktu sekali, Dok? Ya.
Tentunya kalau untuk kunjungan ke fasilitas kesehatan itu terserah pada si ibu ya, kapanpun si ibu mau membawa bayinya tidak masalah. Tapi dari pemerintah juga sudah ada programnya sendiri. Apakah di puskesmas, apakah melalui posyandu. Nah, biasanya kunjungan itu posyandu sekitar sebulan sekali. Sebulan sekali. Tetapi kalau si ibu mau 2 kali, 3 kali, alhamdulillah lebih bagus. Nah, jadi selain untuk mengecek kesehatan si anaknya, atau si bayi, juga bisa menilai bagaimana peningkatan berat badannya, kemudian apakah tinggi badannya sesuai atau tidak, dan kemudian konsultasi tentang masalah makanan si anaknya sendiri. Jadi bukan hanya untuk mengecek kesehatan sakit atau tidak, tetapi juga informasi-informasi tentang kesehatan orang tua ini bisa dapatkan, sehingga penyakit-penyakit apapun ataupun masalah kesehatan yang akan diderita si bayinya, dia akan tahu dan akan dapat melakukan tindakan apakah pencegahan ataupun membawa ke fasilitas kesehatan apabila terjadi sesuatu pada bayinya. Jadi informasi kesehatannya akan baik apabila akan diterima si ibu, apabila si ibu juga aktif untuk berkunjung ke posyandu. Tapi sekarang mungkin kalau di kota-kota besar agak sulit ya, karena ibu-ibu juga wanita karir, dan kemudian tidak ada waktu untuk mengunjungi fasilitas kesehatan, tapi juga bisa diunduh apakah melalui YouTube ataupun melalui media informasi yang lainnya. Bagaimana cara media seperti kita ini untuk menambah pengetahuan tentang kesehatan, terutama untuk kesehatan bayi kita. Baik, terima kasih. Dan stunting ini salah satu efeknya adalah anak tumbuh lebih pendek dibandingkan usia normal dia ya. Dan apa sih bedanya masalah ini dengan anak yang kerdil dan juga dengan masalah anak yang menderita gizi buruk, dok? Oh ya. Nah, jadi ada beberapa pemahaman ya bahwasanya stunting itu sama dengan kerdil atau KT, atau kalau bahasa Inggrisnya dwarf ya. Cebol. Nah, cebol atau pane sebenarnya. Nah, jadi pane ya. Jadi sebenarnya stunting itu berbeda. Dari segi fisik bisa saja sama, tetapi dari segi penyebab. Contoh misalnya anak stunting dengan cebol atau KT. Nah, KT ini atau cebol biasanya pengaruh yang paling sering itu penyebabnya adalah faktor keturunan genetik. Nah, satu lagi adalah hormonal. Contoh misalnya, kalau orang tua genetik ya, kalau orang tuanya juga KT, kemungkinan besar anaknya juga akan kecil-kecil. Ya, KT juga biasanya seperti itu. Nah, kemudian gangguan hormonal, ada satu penyakit yang namanya hipotiroid, juga bisa menyebabkan anak-anak ini kecil dia, cebol. Ya, namanya itu adalah kretinisme. Nah, jadi kecil dia, cebol. Nah, dengan ciri-ciri fisik tertentu. Tetapi stunting ini memang murni adalah gangguan nutrisi. Nah, kalau gangguan nutrisi itu kalau kita bisa implementasikan itu hampir sama dengan kalau kita samakan seperti anak-anak yang gizi kurang ataupun gizi buruk. Akibat kekurangan gizi itu akan terjadilah gangguan di seluruh sistem tubuhnya. Apakah itu volume badannya berkurang, ya, istilahnya kurus. Ya mungkin dari gizi kurang sampai gizi buruk bisa saja, dan juga akan mempengaruhi sistem hormonal, di mana tinggi badannya juga akan sangat terpengaruh. Jadi berbeda sekali antara stunting, kerdil ataupun gizi buruk itu sendiri. Gizi buruk bisa saja anak itu tinggi, sesuai dia tinggi dengan berat badannya, tapi dia memang gizi buruk, ya. Gizi buruk udah kurus, dan kemudian ada terbagi dua, ada marasmus, ada kwashiorkor atau marasmik kwashiorkor. Kalau marasmus dia kurus anaknya, ya, kurus, wajahnya seperti orang tua, dan kemudian lipatan di bokongnya juga seperti kulit celana begi ya, kulit kendor gitu ya, lemak-lemaknya tipis dan keriput. Nah, beda dengan kwashiorkor. Kwashiorkor anaknya gendut besar, tapi semuanya adalah cairan di situ, ya. Jadi bengkak tangannya, kemudian ada tanda-tandanya, ada namanya itu luka-luka di kulit, ya. Nah, dengan penekanan di kulit karena dia bengkak, kita tekan di kulit, biasanya itu akan masuk, tapi kembali lambat. Tapi kalau pada gizi buruk dia tidak. Nah, jadi namanya non-pitting.
Kalau bahasa kedokterannya kan pitting dan non pitting udem. Kalau anak yang kwasiorkor itu non pitting udem. Jadi kalau ditekan dia tidak masuk. Biasanya kalau bengkak itu kan ditekan masuk. Nah itu. Jadi perbedaannya adalah di sana. Kausalnya kalau dia stunting, kemungkinan besar dia murni daripada gangguan nutrisi yang lama, bukan nutrisi yang cepat. Tapi gangguan nutrisi yang cukup lama. Dari semenjak ibu di dalam bayi ini dalam kandungan sampai dengan dia lahir dan ditengarai sekitar usia 2 tahun. Nah, yang uniknya adalah stunting ini akan terlihatnya itu terukurnya itu di atas 2 tahun. Di atas 2 tahun di atas 2 tahun bisa mendeteksi bahwa itu nah, jadi alangkah sayangnya apabila masa-masa emas ini terutama di 1000 hari pertama ini terlewati oleh kita. Nah, karena apa? Karena hanya nutrisi. Dengan cukup nutrisi kita, insya Allah mudah-mudahan kita sudah berikhtiar, kita sudah berupaya untuk mencukupi gizi diri kita sendiri dan gizi bayi yang kita kandung dan gizi anak kita. Nah, risiko stunting, gizi kurang, gizi buruk tidak akan terjadi. Jadi hanya sedikit aja butuh intervensi kita untuk mengatasinya. Nah, ya mungkin dengan media seperti ini, Bapak dan Ibu semuanya dapat mendapat informasi bahwasanya perawakan pendek anak kita ataupun kurus atau gizi buruk sebenarnya bisa kita atasi atau kita prevent ya atau kita cegah sebelum terjadi hal yang berat. Karena lebih susah mengobati ya mengatasi anak yang sudah stunting, kita kembalikan ke awal agak lebih berat dibandingkan kalau kita mencegahnya dari awal, kita sudah mulai cukupkan nutrisinya dan stuntingnya tidak akan terjadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak semua anak yang pendek itu stunting. Bisa juga ada faktor keturunan di situ ya, Dok ya. Jadi beda dia, cebol dengan stunting itu beda. Stunting anak kurus dan kemudian tingginya tidak sesuai dengan anak-anak yang seumurnya. Nah, sementara cebol lebih terutama diturunkan atau genetik dan pengaruh hormonal. Nah, dia bisa juga akan stunting apabila kekurangan gizi. Nah, jadi bisa saja itu keduanya. Ya, Dok. Dan dokter bilang tadi bahwa stunting ini baru bisa dideteksi setelah 2 tahun. Ya. Nah, ini bagaimana sih, Dok, cara mendeteksi bahwa anak saya ternyata stunting gitu? Karena seperti kata dokter tadi, stunting bisa dikejar ya perbaikan pertumbuhannya dari kekurangan gizi 1000 hari pertamanya. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwasanya mencegah itu lebih baik daripada mengobatinya. Nah, jadi begitu dari awal kita udah mulai pada saat ibu sebelum hamil nutrisinya sudah mulai diatur ya. Maksud nutrisi diatur adalah kadang-kadang kita tanya orang tua atau ibu, gimana Bu makannya atau apa konsumsi makanannya? Waduh, saya banyak makan. Tapi kok anak saya kok bisa kecil juga gitu. Terutama dalam kandungan misalnya. Kenapa anak-anak berat badan? Ternyata mungkin menunya yang nggak sesuai. Nah, yang seharusnya kan untuk gizi apapun itu, apakah ibu hamil atau gizi kita sehari-hari yang kita konsumsi makanan itu harus lengkap. Di situ ada kandungan karbohidratnya, ya, untuk menghasilkan kalori dan energi yang membuat kita bisa berjalan, kita berbicara itu adalah kalori. Dan kemudian ada kandungan protein sebagai zat pembangun tubuh. Ya, ini juga akan sangat berpengaruh pada bayi kita, ya. Kemudian mengandung lemak, kemudian ada vitamin, mineral di situ, ya. Termasuk yang paling penting untuk ibu-ibu hamil adalah kandungan gizi, besi. Zat besi sangat penting sekali, ya, untuk perkembangan sel-sel darah merah. Dan kemudian asam folat juga demikian. Nah, mungkin makanan ada, tetapi kandungan yang diharapkan termasuk misalnya gizi atau zinc ataupun asam folat tidak semuanya bisa tercover di dalam makanan kita. Nah, untuk itu harus ada suplemen dari luar. Makanya pada saat ibu-ibu hamil itu harus rutin kunjung ke puskesmas sehingga bisa diperiksa apakah ibu mengalami anemia, sehingga apabila ditemukan hal seperti itu cepat diketahui dan cepat diatasi. Nah, apakah nanti akan diberikan tambahan asam folat, ditambahkan zat besi, dan lain sebagainya. Dan itu sudah rutin biasanya di fasilitas kesehatan. Di puskesmas, di posyandu, tetap ada itu. Setiap ibu hamil kunjungan, itu tetap akan diberikan asam folat, akan diberikan zat besi. Kenapa? Karena itu adalah untuk menambah sel-sel darah merah. Kalau itu kurang dikonsumsi makanan kita, nah
akan terjadi anemia. Sementara anemia itu adalah kekurangan sel darah merah. Sementara fungsi sel darah merah ini adalah sebagai pembawa nutrisi, sebagai pembawa oksigen di dalam darah kita. Apabila transportnya kurang, sudah pasti makanan juga akan kurang ke jaringan tersebut. Nah, ini yang harus betul-betul ibu-ibu, terutama yang sedang hamil ini memperhatikannya. Ya, berkunjunglah ke fasilitas kesehatan, apapun, apakah ke puskesmas, ke rumah sakit, ataupun ke posyandu, ataupun ke tempat praktek dokter, ke tempat bidan, klinik-klinik bersalin dan lain sebagainya, untuk mendapatkan informasi lebih tentang kesehatan kita, dan terutama adalah kesehatan janin yang ada di kandungan kita. Nah, jadi harus cukup nutrisinya. Sebelum hamil, pada saat hamil, dan kemudian setelah melahirkan. Kalau setelah melahirkan juga konsumsi ibu juga harus cukup. Kenapa? Karena ibu memberikan ASI. Nah, jadi nilai gizinya harus lengkap. Apakah itu ada karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, kemudian kandungan serat juga harus tercakup dalam satu menu makanan. Nah, bukan hanya makan nasinya yang banyak, tapi juga ikannya nggak boleh, karena nanti kadang-kadang ada dari sebagian mungkin masih, ya saya nggak tahu apa memang beberapa tahun yang lalu ibu-ibu hamil, kadang-kadang ibu-ibu melahirkan tidak boleh makan ikan. Nah, nanti takut cacingan anaknya, ya, atau alergi, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Baik. Jadi makanannya itu harus menu seimbang. Jadi bisa dicegah. Nah, kalau sudah terjadi, nah ini agak sulit. Tetapi bukan tidak bisa tidak. Kenapa? Anak-anak ini kan dia masih dalam tahap perkembangan, ya, masih dalam tahap tumbuh kembang. Kita perbaiki gizinya, cuman mungkin membutuhkan energi ekstra dibandingkan sebelum dia terjadi stunting. Nah, tapi kita tidak boleh berputus asa juga bahwasanya stunting ini bisa kita atasi apabila kita support dia dengan makanan-makanan yang menggunakan gizi seimbang. Nah, bukan jajan yang banyak, tetapi makanan rumahan. Ada sayurnya di situ, ada nasi, kemudian ada ikannya, protein, ya, dan lain sebagainya. Zat besi yang banyak mungkin dari hati juga banyak mengandung zat besi, dan itu juga sangat bagus untuk memperkuat, menambah sel-sel darah merah kita. Nah, sel darah merah banyak, cukup, maka transportasi nutrisi ke seluruh jaringan tubuh juga akan lancar, sehingga stunting ini akan bisa kita atasi, akan selesai dia. Baik, dan juga intinya adalah menjaga agar gizi atau nutrisi yang diterima tubuh itu tepat sesuai. Nah, mungkin jadi pertanyaan orang-orang itu, bagaimana kita memastikan bahwa gizi yang kita peroleh dari makanan itu cukup untuk bayi kita dalam kandungan dan untuk anak-anak kita. Ini bagaimana standarnya, Dok? Nah, jadi itu bervariasi, ya. Nah, memang kalau untuk menghitung itu memang harus ada ahli gizinya. Tapi yang paling penting adalah kandungan dari masing-masing zat makanan yang saya katakan tadi itu ada di dalam menu makanan kita sekali makan. Ada karbohidratnya, karbohidrat itu ada di nasi, kemudian ada vitamin itu ada di sayuran, ada di buah-buahan, dan kemudian ada protein itu ada di ikan, ya, di daging atau di telur. Nah, kemudian ada zat besinya mungkin ada di hati, ya, atau kalsium ada di jeruk. Nah, kemudian mineral dan sebagainya itu tercakup di dalam satu menu makanan. Nah, kalau secara normalnya kita tidak bisa, karena itu ada hitungan nutrisinya. Tapi kandungan itulah yang harus ada di dalam satu kali menu makanan kita. Nah, tidak boleh ada yang kurang. Misalnya tidak makan sayur, bisa digantikan mungkin dengan buah sedikit, enggak juga gitu, ya. Jadi harus ada makanan menunya itu harus mencakupi semua unsur gizi tersebut. Memang ada beberapa kondisi si ibu tidak bisa mengkonsumsi, misalnya ibunya diabetes mellitus, nggak mungkin juga, atau DM, ya, nggak mungkin dia harus banyak makan karbohidrat, mungkin lebih banyak ke vitaminnya ataupun proteinnya. Nah, kenapa? Karena apabila mengkonsumsi banyak karbohidrat juga akan menyebabkan terjadi peningkatan gula darah. Jadi tidak ada aturan khusus ataupun ukuran khusus untuk konsumsi makanan yang baik. Yang paling penting adalah semua unsur-unsur gizi itu ada di dalam makanan kita. Apakah makanan kita atau makanan bayi kita atau makanan anak kita. Nah, yang tadi kalau untuk anak yang 1000 hari pertama, nutrisi ibu pada saat hamil
dan pasca melahirkan, dan kemudian nutrisi anak, ASI eksklusif 6 bulan. Kemudian pada saat usia 6 bulan kita mulai memberikan makanan pendamping ASI. Makanan pendamping itu bisa dalam bentuk cair, kemudian kita tingkatkan kekentalannya sampai dengan makan lunak, dan kemudian usia 12 bulan makan dewasa. Nah, itu juga sesuai dengan pertumbuhan dari giginya. Nah, semakin bertambah usianya, semakin maturlah fungsi tubuhnya. Ususnya, enzim-enzim yang mencernakan makanan. Nah, jadi disesuaikan dengan pola tumbuh kembang anak itu sendiri. Baik. Nah, kemudian tadi saya agak lupa terlewatkan mengenai pengukuran. Nah, jadi yang kita ukur itu adalah tinggi badan dengan umur. Tinggi badan ataupun panjang badan. Kalau bayi biasanya kita gunakan panjang badan. Kalau anak-anak udah setahun kita gunakan tinggi badan berdasarkan umur. Nah, itu nanti kita lihat di tabel. Nah, tabelnya itu ada tabel NCHS namanya. Ada NCHS, banyak tabel-tabel grafik-grafik tumbuh kembang itu. Jadi setelah kita ukur, kita sesuaikan di kurvanya. Sesuai nggak? Sesuai tidak? Nah, itu bisa kita lihat terutama dari kunjungan kita ke posyandu. Biasanya pada saat di posyandu itu diberikan buku KMS ya, kartu menuju sehat. Nah, di situ ada kurva tumbuh kembang, ada kurva pertumbuhan dan ada kurva untuk grafik ya, grafik pertumbuhan, ada grafik perkembangan. Nah, satu lagi adalah bahwasanya dengan pemberian ASI ini akan meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan meningkat daya tahan tubuh, si bayi anak kita akan terhindar daripada penyakit, dan kemudian imunisasi ya, dan lain sebagainya, dan harus dilengkapi imunisasi anak-anak kita. Berarti kita bisa mengukur apakah anak kita tumbuh dengan normal atau tidak dengan cara sering-sering ke pusat kesehatan, agar bisa terus dipantau perkembangannya. Juga kalau masalah gizi seperti dokter bilang tadi, jangan susah-susah sampai dihitung ya. Tapi juga cukup semua aspek-aspek nutrisi terpenuhi di dalam satu kali menu makan. Baik, berbicara tentang gizi dok, seperti yang saya katakan di awal tadi di pembukaan, apakah anak yang gemuk itu berarti nutrisinya baik dok? Ya, jadi sebenarnya kurus, gemuk, belum tentu nutrisi itu baik atau tidak gitu ya. Nah, yang paling penting adalah berat badannya ideal. Berat badan ideal. Nah, kenapa? Karena melewati kan tadi berat badan, tinggi badan berdasarkan umur ya, kemudian berat badan per tinggi badan itu juga akan menentukan ini cocok nggak nih berat badan, sesuai nggak dengan usianya. Yang paling penting adalah berat badan dan tinggi badan itu sesuai dengan anak seusianya. Nah, jadi apabila melewati batas itu, contoh misalnya yang tadi di bawah, apabila tinggi badan di bawah dari -2 standar deviasi, dia ada kurvanya, dan kurvanya itu bisa diunduh. Ada di kita buka aplikasi, ada di internet, ada kurvanya NCHS atau apapun, banyak sekali grafik untuk menilai pertumbuhan dan perkembangan bayi kita. Nah, apabila di bawah -2 standar deviasi itu kita sebut dengan stunting. Di bawah -3 itu kita sebut dengan severe stunting, berat. Kalau di atasnya begitu juga, normalnya itu adalah 1, +1, kemudian 0 dan -1. Apabila di atas itu gitu juga, di atas 2 standar deviasi itu disebut dengan overweight. Nah, kelebihan berat badan. Di atas 3 standar deviasi plus ya, di atas 3 itu kita sebut obesitas. Nah, obesitas itu juga tidak bagus. Overweight juga tidak bagus. Yang paling bagus adalah tadi yang di tengah-tengah, yaitu -1 sampai dengan +1. Nah, itulah dia, apakah itu berat badan, apakah itu tinggi badan. Apabila berkisar di antara nilai itu, itulah yang kita harapkan. Tidak di bawahnya dan tidak di atasnya. Karena dua-dua mempunyai efek samping. Nah, ada beberapa penelitian mengatakan, mendapatkan bahwasanya dari sekian banyak penderita penyakit jantung koroner pada masa dewasa, itu sekitar 75-80% mempunyai riwayat pada masa kecilnya itu adalah obesitas. Jadi juga bermasalah gitu. Nah, dan tentunya dalam agama kita juga menganjurkan demikian, tidak boleh berlebihan. Gitu. Setiap yang berlebihan itu juga akan ada mudaratnya. Jadi tetaplah
batas ring normal. Apakah itu tinggi badan, apakah itu berat badan, adalah di batas sesuai dengan usia si anak tersebut. Tidak di atas dan tidak di bawah. Jadi sama-sama masalahnya tuh. Di bawahnya ini adalah bisa menyebabkan macam-macam ya, kurus, daya tahan tubuh lemah. Di atasnya begitu juga gitu. Banyak yang lainnya, bisa aja terjadi diabetes juvenile. Nah, diabetes juvenile itu adalah diabetes yang terjadi pada anak-anak. Bisa jadi pada diabetes. Bisa diabetes pada anak-anak. Dan memang ada penyakitnya itu. Baik. Jadi yang bagus itu adalah yang di tengah-tengah, tidak kurus dan tidak kurus dan tidak terlalu gemuk. Baik, Dok. Dan mungkin salah satu pertanyaan yang menarik sekali adalah, apakah anak yang menderita stunting ketika sudah tumbuh dewasa, dia juga akan melahirkan anak yang stunting juga, Dok? Nah, seperti yang kita definisikan di awal, bahwasanya ini adalah bukan penyakit keturunan. Yang penyakit keturunan tadi adalah yang tadi ya, cebol, ya, kretinisme, ya, anak-anak gangguan hormonal, misalnya hipotiroid, ya. Nah, kalau yang keturunan udah pasti kemungkinan besar ya, semua itu Allah yang kuasa, tapi kemungkinan besar akan melahirkan sama seperti orang tuanya. Nah, karena sifat, ya, warna kulit, sifat, semuanya itu akan diturunkan. Kenapa? Karena ya, bayi ini adalah bagian kerjasama antara ibu dan ayah gitu. Nah, jadi tetap dia akan membawa sifat-sifat itu. Kalau orang tuanya alergi, salah satu pasti si anak kemungkinan besar nanti juga akan apakah alergi atau tidak. Ya, bisa dia tidak alergi, tetapi membawa gen penyebab alergi. Nah, tapi pada suatu saat nanti anaknya atau cucunya juga akan menderita alergi. Nah, jadi semua sifat itu akan dibawa. Nah, ini berbeda dengan stunting. Stunting ini adalah gangguan nutrisi dan bisa diatasi. Nah, jadi dia tidak bukan penyakit bawaan, tetapi apabila kita tidak kawal dia dari awal, ini akan menjadi beban berat bagi dia sendiri, bagi keluarga dan bagi masyarakat. Kenapa? Dengan asupan nutrisi yang sedikit, ya, tidak mencukupi, sehingga intelijensia salah satunya ya, intelijensia juga, perkembangan otak tidak maksimal. Perkembangan otak tidak maksimal, akan terjadilah masalah-masalah yang lainnya. Apakah nanti akan menjadi penurunan dari konsentrasi belajar, ya, kemudian ya, kita sebut aja bisa gangguan, bisa bodoh, ya, karena apa? Karena tidak mencukupi nutrisi untuk perkembangan otaknya, sehingga nanti kita akan melahirkan generasi-generasi yang lemah, dan ini akan menjadi beban kita bersama. Baik, Dok. Dan ternyata penting juga mengganggu fungsi kognitif ya dari sang anak. Nah, adakah makanan atau aktivitas yang dapat mengganggu ibu hamil atau dapat mengganggu pertumbuhan janin di ibu hamil? Sebenarnya hamil ini kan natural ya. Allah sudah ciptakan seperti itu. Cuman memang hanya saja memang ada kegiatan-kegiatan yang memang tidak boleh dilakukan seperti sebelum hamil, misalnya exercise atau olahraga berlebihan, ya. Jadi harus dibatasi olahraga yang berlebihan. Misalnya ya olahraga berat misalnya ya, itu yang tidak dianjurkan. Tetapi senam ataupun jalan ataupun jogging kecil-kecil itu juga tidak ada masalah. Mungkin olahraga yang membutuhkan kekuatan fisik itu tidak dianjurkan. Nah, tadi satu lagi makanan. Nah, kalau makanan mengganggu janin, mungkin karena ibu lagi hamil, makanan asam. Ya, makanan sebenarnya tidak ada pantangan yang berarti ya, kecuali ada makanan-makanan yang bisa mengganggu pertumbuhan janin. Nah, misalnya apa? Makanan-makanan yang mengandung bahan kimia yang kita tidak tahu isinya apa, mengandung bahan penyedap, kemudian herbal, mungkin sekarang udah booming ya, ibu-ibu suka makan herbal, minum konsumsi herbal yang kita tidak tahu apakah ada efek teratogenik ya pada si bayi kita. Nah, jadi mungkin yang harus dihindari adalah makanan-makanan seperti itu. Tapi kalau makanan yang mengandung karbohidrat yang kita jelas-jelas itu natural, nasi, sayur, kemudian ada ikannya, ada dagingnya, ya, mengandung protein, telur dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Tidak akan mengganggu si janin dalam kandungannya, kecuali yang tadi
Mana tahu ada makanan-makanan yang sudah tercemar dengan merkuri, ya timbal dan lain sebagainya, itu akan sangat mempengaruhi pertumbuhan si janin. Terutama adalah pada saat fase-fase pembentukan organ tubuh, yaitu di trimester pertama. Trimester pertama artinya adalah di 3 bulan pertama. Disinilah fungsi organ itu mulai dibentuk. Apabila terjadi gangguan, apakah itu dengan konsumsi obat-obatan yang bisa mengganggu pertumbuhan janin, kemudian konsumsi makanan-makanan yang mengandung timbal atau mengandung merkuri yang tercemar ya dengan bahan-bahan metal ya ataupun bahan-bahan kimia, itu akan mengganggu pertumbuhan janin. Ataupun infeksi, itu juga sangat akan mengganggu pertumbuhan. Misalnya infeksi TORS yang paling kita kenal ya, toxoplasma, kemudian rubella, kemudian cytomegalovirus dan herpes simplex. Apabila ibu terinfeksi biasanya ya, terinfeksi pada masa-masa trimester pertama, itu akan kemungkinan besar si bayinya juga akan terkena dampaknya. Nah, biasanya sering kita jumpa itu kalau rubella misalnya akan terjadi kecacatan pada saat dia lahir. Tokso juga akan menyebabkan bayinya juga akan cacat nantinya. Jadi yang paling penting dijaga itu adalah di trimester pertama. Jadi ada makanan-makanan tertentu yang bisa menimbulkan kelainan pada gangguan pada si janin. Ya, bukan makanan, obat-obatan juga demikian. Infeksi juga bisa menyebabkan gangguan pada janin, terutama apabila terjadi di trimester pertama. Anemia juga tadi. Anemia jelas. Anemia itu terjadi bisa karena akut, bisa karena kronis. Kronis misalnya, ini lupa saya sampaikan tadi bahwasanya kecacingan. Kecacingan juga kenapa? Karena cacing itu dia kan parasit. Dia hidup dalam usus manusia, dia menarik semua makanan. Jadi kita makan banyak tetap juga badan kita kurus. Kenapa? Yang gemuknya itu cacingan di dalam, senang dia. Nah, jadi semua nutrisi sari makanan itu diserap sama cacing. Jadi kita pikirkan nih, kenapa ibu nih makan banyak tapi kok kurus juga? Anak ini kok makannya satu kali makan 2 piring, tapi kok masih kurus juga. Nah, jadi perlu juga kita periksa. Jadi makanya kalau udah terjadi stunting pada anak-anak, itu juga harus kita periksa semuanya. Nah, periksa semua penyebab dia bisa kok nggak naik berat badannya, atau dia kurus, dia gizi buruk, kenapa dia bisa tinggi badan tidak sesuai dengan anak-anak seusianya. Semua butuh pemeriksaan. Kalau ibu begitu juga, pucat tapi makan banyak, kenapa kok pucat terus? Nah, mungkin ada beberapa yang kita nggak tahu kenapa. Kita periksa, HB-nya rendah, anemia. Kemudian kita cek kadar besinya, ternyata rendah. Kok bisa rendah? Kita cek, ternyata fesesnya kotoran, ternyata banyak telur cacing. Bahkan mungkin ada cacingnya di situ ya. Nah, jadi ini juga cepat harus kita berikan obat-obat untuk membasmi parasit tersebut. Begitu cacingnya hilang, penyerapan makanan, nutrisi akan baik kembali. Sehingga kondisi si ibu akan berangsur-angsur pulih, dan itu juga akan memperbaiki si janin yang ada di dalam kandungannya. Jadi banyak sekali. Makanya saya katakan tadi penyebab itu multidimensi. Jadi banyak yang harus kita gali. Nah, alangkah baiknya tadi adalah yang kita manfaatkan 1000 hari pertama. Sejak dalam kandungan sampai dengan usia 2 tahun, inilah fase-fase emas, golden age ya, untuk mengatasi jangan sampai bukan hanya stunting, apapun penyakit di luar daripada 2 tahun ini. Nah, pertumbuhan otak juga maksimal di 2 tahun. Nah, jadi begitu menutup sutura yang ada tulang tengkorak kita menutup menjadi permanen, otak juga sudah full dia. Selanjutnya otak akan berkembang. Tapi pertumbuhannya adalah sekitar 2 tahun, maksimal di 3 tahun. Jadi, makanya usia 1000 hari pertama itu sangat krusial sekali untuk kita menentukan langkah-langkah selanjutnya ya. Kalau ada keluhan, selesaikan pada saat itu. Insya Allah mudah-mudahan dampak ke si bayi ataupun anak janin yang akan kita lahirkan itu tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Terutama di topik kita ini, yaitu tidak akan terjadi stunting nantinya. Baik, Dok. Dan makin menambah pengetahuan kita bahwa betapa pentingnya 1000 hari pertama. Iya, 1000 hari pertama. Dan ini sekarang sudah gencar dilaksanakan di mana-mana. Dan salah satu konsultan kita itu ada Dr. Taib namanya, spesialis anak konsultan. Beliau sudah berjalan tuh ke seluruh kabupaten, ya, bahkan sudah di beberapa provinsi. Beliau mensosialisasikan bahwa 1000 hari pertama itu sangat penting sekali. Ya, itu juga dari Dinas Kesehatan juga sangat support sekali tentang masalah ini. Nah, ya mungkin hampir semua kabupaten sudah diberikan informasi
tentang 1000 hari pertama ini. Baik, Dok. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Untuk Anda yang masih ingin mengirimkan pertanyaan Anda, masih bisa langsung kirimkan pertanyaan Anda ke line WhatsApp kami ataupun SMS ke 0852 1414 2314. 0852 1414 2314. Baik, ada 2 pertanyaan yang masuk sini, Dok. Menarik sekali. Yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah faktor genetik lebih mendominasi terkena stunting pada anak? Ya, tadi udah kita bahas sebenarnya bahwasanya genetik itu dia lebih dominan ke KT atau cebol. Nah, kalau stunting ini lebih dominannya ke arah nutrisi. Nah, nutrisi itu kan juga dipengaruhi oleh berbagai macam sebab ya, oleh berbagai macam faktor, misalnya faktor lingkungan juga ya, kemudian faktor si anak itu sendiri atau faktor dari orang tuanya. Pengetahuan orang tua kurang tentang makanan, arti pentingnya pemberian ASI eksklusif, kemudian memberikan makanan pendamping ASI yang sesuai dengan nilai-nilai gizi, itu juga akan menyebabkan stunting. Kemudian hygiene tadi ya, hygiene dan sanitasi, kebersihan juga akan menyebabkan si anak juga stunting. Ya, contohnya misalnya kita tidak menjaga hygiene dan sanitasi lingkungan kita, si anak menderita diare yang lama, ya, kemudian kecacingan juga bisa menyebabkan asupan nutrisinya kurang sehingga terjadilah kekurangan gizi dan akhirnya mengarah ke arah stunting. Nah, jadi tidak ada hubungannya dengan genetik. Genetik lebih utamanya adalah ke dwarfism. Dwarfism itu KT atau cebol atau kerdil. Nah, ini dia memang bisa kita katakan panu ya, karena tidak sesuai dengan standar. Tinggi anak usianya bisa kita sebut panu ya kalau bahasa Acehnya, atau pendek. Tetapi ada kriteria yang lainnya. Dia kurus ya dan sebagainya. Kalau yang cebol ini biasanya juga tegap-tegap badannya. Nah, tidak kurus. Nah, tapi cebol ini juga dia bisa menjadi stunting. Kenapa? Apabila gizinya kurang. Nah, sudah terjadilah stunting. Sudah turunan, tambah lagi stunting. Nah, itu berarti sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Sudah berat ya. Baik, pertanyaan kedua kita itu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tanda-tanda pada anak terkena stunting? Maksudnya ciri-ciri mungkin ya, ciri-ciri anak terkena stunting. Dan apakah stunting bisa menurunkan daya tangkap anak, maksudnya dan kecerdasan anak? Ya. Tadi mungkin sekilas sudah kita bahas juga bahwasanya tanda-tanda ya, tanda-tanda stunting. Yang udah pasti dia untuk lebih mudahnya dikatakan, karena stunting ini mungkin agak kurang familiar ya. Kita sebut aja lah gizi kurang. Gizi kurang. Baik. Ya, tanda-tanda gizi kurang apa? Yang udah pasti berat badannya nggak normal ya, lebih rendah, atau anaknya kurus. Ya. Ada juga istilah yang lain tuh wasting, itu juga sama tuh kurus. Dia kurus tetapi tinggi badannya tidak sesuai dengan anak-anak normal. Jadi untuk lebih mudahnya kita ukur aja. Misalnya tinggi badannya berapa? Anak-anak Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa ukur sendiri di rumah. Ukur tinggi badannya berapa tinggi badannya. Kemudian usianya berapa? Sesuai nggak? Nah, untuk mengetahui sesuai atau tidaknya ada grafiknya. Nah, grafik itu mungkin kalau tidak dijual secara bebas, ya, tetapi bisa diunduh. Sekarang sudah kemajuan teknologi, kita bisa semua. Cari ya kurva NCHS, udah dapat dia. Nah, kalau tidak sesuai, artinya tinggi badannya tidak sesuai untuk umur segitu. Apabila di bawah -2 SD, dia sudah kita sebut dengan stunting. Kalau di bawah -3 SD, sudah kita sebut yaitu severe stunting. Nah, jadi tinggi badan nggak sesuai satu, kemudian dia kurus, ya, kemudian lemah kondisinya. Kenapa? Sering sakit, sering pilek, sering batuk, demam. Iya, kenapa? Jadi daya tahan tubuh kita itu kan berasal dari nutrisi. Kalau nutrisi kita kurang, nggak mungkin kita bisa main bola kaki. Nggak bisa kita bisa lari maraton atau lari sprint 100 meter dengan kecepatan tinggi, nggak bisa. Kenapa? Karena itu semua butuh energi. Kalau tidak ada makanan, artinya energi juga akan tidak ada. Anak kelihatan lemah, pucat, dan kemudian sering sakit. Nah, inilah nantinya yang menyebabkan kegagalan generasi kita ke depan. Kenapa? Karena dia sering sakit, sering tidak masuk sekolah nantinya. Ya, kemudian sudah pasti tertinggal pelajarannya. Nah, apa yang kita harapkan dari generasi seperti itu? Kita mau kirimkan ke Hafiz, ya, Hafiz misalnya mau hafal, nggak sanggup. Dia mencerna, nggak sanggup dia menyimpan memorinya. Kenapa? Karena otaknya udah nggak sanggup, tidak berkembang dengan sempurna. Nah, jadi ada relevansi antara
kekurangan nutrisi itu dengan perkembangan otak. Itu sudah jelas. Baik. Kenapa? Karena otak ini juga butuh nutrisi dia. Nutrisinya itu adalah dari makanan yang kita asup, ya, yang kita berikan, yang kita makan. Semuanya itu akan sangat berpengaruh. Kita menjadi besar seperti ini juga kan dengan makanan. Iya. Nah, artinya sama seperti kalau kita analogikan dengan kendaraan. Ya, kalau ada bensin pasti jalan kendaraan kita. Tentunya kalau ada baterai juga ya, kalau ada mesin. Mesin kan udah ada ya. Pada kita udah ada mesin semua. Cuma kalau kita nggak makan, nggak ada bensin, nggak jalan juga, tidur juga kita tempat tidur. Nanti gitu juga. Nah, jadi pada saat awal pembentukan, seperti yang saya katakan tadi, 1000 hari pertama itu sangat penting sekali. Ya. Terutama selain pertumbuhan otot, tulang, jaringan tubuh yang lain, yang paling penting adalah jaringan otak. Jaringan otak sendiri. Nah, jadi dengan nutrisi yang cukup, dengan kadar protein yang terukur, kemudian lemak yang cukup, kadar kolesterol yang cukup, glukosa yang cukup dari karbohidrat akan menambah sel-sel otak kita sehingga otak itu akan bekerja maksimal dan tidak ada sequel di kehidupan di setelahnya. Ya, setelah di atas 2 tahun. Karena pertumbuhan otak itu adalah sekitar 2 tahun. Maksimal sekitar 3 tahun. Setelah itu dia tidak tumbuh lagi, hanya berkembang. Apa yang sudah ada, ya seperti itu. Nah, tidak akan bisa kita apa-apain lagi gitu. Tapi adalah bisa berkembang. Berkembangnya itu akan terjadi apabila kita stimulasi. Nah, contoh misalnya anak-anak umur 1 tahun kan nggak mungkin kita suruh hitung matematik 2 tambah 2 ataupun 100 bagi 4 nggak mungkin, nggak bisa. Karena apa? Belum siap otaknya. Nah, nanti dengan bertambahnya waktu, dengan pengenalan, stimulasi, kita ajarin lama-lama dia akan tahu sendiri. Nah, itu juga akan mempengaruhi tingkat perkembangan otaknya. Sangat relevansi ya dengan perkembangan otak. Baik, Dok. Dan pertanyaan terakhir, Dok, sebelum kita tutup, ada pertanyaan dari seorang ibu yang sedang hamil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah banyak mengkonsumsi ayam potong dapat mempengaruhi pertumbuhan janin? Saya sedang hamil 2 bulan. Ya. Ayam potong. Jadi sebenarnya bukan bendanya ya, bukan bendanya, tetapi apa yang terdapat di dalam benda tersebut. Nah, di dalam benda tersebut kita nggak tahu apa yang terkandung. Ya. Yang paling penting untuk ibu ketahui bahwasanya apakah ayam potong, apakah ayam kampung. Kalau ayam kampungnya terinfeksi juga nggak bisa juga kita makan, juga akan berbahaya. Sama seperti daging sapi. Kalau daging sapinya sehat ya alhamdulillah. Tapi kalau daging sapinya terkontaminasi dengan infeksi, ya juga nggak bisa kita konsumsi. Misalnya kena penyakit sapi tidur, kita makan dagingnya juga masalah. Jadi penyakit. Jadi bukan fisiknya yang kita lihat ayam potong atau ayam kampung, tetapi adalah konten daripada isi daging daripada yang kita konsumsi. Nah, jadi saya nggak bisa mengatakan ayam potong itu bagus, tidak bagus. Kenapa? Kalau nggak bagus artinya nggak ada yang makan lagi ayam potong, dan itu juga akan mematikan usaha orang. Jadi waduh, ini nggak ada yang makan lagi, ya nggak usah piara ayam potong lagi lah gitu. Tapi sebenarnya masing-masing itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Contohnya kalau kelebihannya, kalau ayam potong kita beli murah. Ayamnya besar-besar, ya kan bisa dimakan beberapa orang. Ya, tapi mungkin rasanya kurang. Nah, itu kekurangannya. Nah, ayam kampung ada juga kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya enak dagingnya ya. Nah, kemudian rasanya enak, tapi harganya mungkin dikurang ya, lebih mahal sedikit. Jadi saya rasa seperti yang saya katakan tadi, bukan di ayam potongnya, tetapi konten di dalamnya itu. Nah, kalau dia sehat, dan biasanya kalau ayam potong saya nggak tahu apakah memang kalau di negara-negara maju ataupun semuanya masuk ke rumah potong dan dilabelisasi kan, diperiksa semuanya bahwasanya ini tidak terkontaminasi, tidak terinfeksi oleh apapun. Nah, kalau itu ya nggak ada masalah, mau ayam potong, mau ayam kampung nggak ada masalah. Yang paling penting ada legalisasi bahwasanya ini adalah konsumsinya itu adalah daging ini sehat. Nah, jadi itu. Jadi jangan menutup kemungkinan nggak boleh makan ayam potong, nggak. Tapi yakin aja lah apa yang kita usahakan ini, kita berdoa, kan kita nggak tahu nih dalam ayam potong ada apa. Yang penting baca doa sebelum makan. Nah, semuanya terserah kepada Allah. Ya, baik. Dan Dok, apakah dari ayam potong tadi ini, apakah ada rekomendasi dokter kalau misalnya makan ibu hamil mungkin? Saya menangkap pertanyaannya, kalau misalnya saya sering makan ayam potong ini baik untuk janin, atau adakah seperti itu, Dok?
Seperti yang saya katakan tadi tetap ya. Kita tidak melihat ayam potong atau tidaknya, tetapi adalah kontennya tadi. Yang paling penting yang harus ibu konsumsi itulah seluruh nilai-nilai gizi ada di situ. Contoh ada karbohidratnya di nasi, kemudian ada proteinnya. Protein ada di ayam, ada di ikan. Kan tidak dibilang ayam potong, ayam kampung. Ya terserah itu tidak ada masalah sama sekali. Kemudian ada vitaminnya, ya di sayur, kemudian di buah-buahan. Sayur bukan berarti makan wortel saja, itu udah sayur juga ya, tapi juga sayur hijau. Ya, itu seratnya tinggi sehingga pencernaan kita juga akan lancar. Nah, kemudian mengandung mineral ya, air dan lain sebagainya. Jadi kalau memungkinkan dilengkapi dengan susu lagi. Dikombinasikan. Kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna. Sekarang kan 4 sehat 5 pelengkap. Nah, jadi susu itu sebagai pelengkap. Nah, jadi kalau itu bisa kita konsumsi, insya Allah mudah-mudahan si bayi kita akan sehat. Dan yang paling penting adalah kita tetap terus berdoa. Karena apa? Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Karena masa depan itu Allah yang tentukan. Ya, jadi kita jangan takut-takut hadapi masa depan. Serahkan aja. Tapi yang paling penting adalah kita sudah bisa prepare, usahakan. Ya kita sudah berusaha untuk menghindari makanan-makanan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang seharusnya kita konsumsi, ya. Baik, dan itu tadi dia pembahasan kita mengenai penyakit stunting yang juga menjadi fokus pemerintah untuk diperbaiki, dan semoga dengan adanya ini orang tua ataupun teman-teman yang juga punya orang yang sedang mengandung dan mau membagi betapa pentingnya 1000 hari pertama bayi ini. Kalau begitu, sahabat Syiar Arthohida Aceh, dari Jalan Taman Siswa nomor 50 nomor 2 di Banda Aceh, saya Uzi Sidiku, mewakili kru yang bertugas, mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.